Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Hari ini kita merayakan Minggu Palma, minggu di mana kita mengenangkan sengsara Tuhan. Minggu ini kita bukan hanya belajar bagaimana Tuhan menghadapi sengsaranya, tetapi kita juga belajar bagi diri kita sendiri, mencontoh Tuhan bagaimana kita menghadapi sengsara hidup kita. Kenangan akan sengsara Tuhan ini diawali dengan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Demikian kesaksian Injil Matius. Menurut Matius bab 21 ayat 2, sebelum memasuki kota Yerusalem, Yesus berpesan demikian kepada murid-Nya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi Yesus meminta murid-Nya untuk membawa dua keledai yang sedang tertambat, dan keduanya dibawa kepada Yesus. Menurut Anda, manakah keledai yang akan ditunggangi Yesus? Induknya atau anaknya? Menarik bukan untuk kita simak? Bagaimana menurut pendapat Markus, Lukas, dan Yohanes? Markus memberi kesaksian tentang peristiwa itu demikian. Markus bab 11 ayat 2. Yesus berkata kepada murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Jadi Yesus memilih keledai yang muda. Bagaimana dengan Lukas? Lukas memberi kesaksian demikian. Lukas bab 19 ayat 30. Pesan Yesus kepada murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Lalu bagaimana kesaksian Yohanes? Yohanes bab 12 ayat 14 berbunyi demikian. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jadi rupanya menurut Matius memang ada dua keledai yang dilepaskan oleh murid. Yang satu induknya, yang satu anaknya. Yang menakjubkan adalah Yesus justru memilih keledai yang muda itu untuk ditunggangi. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Apa maksud dari peristiwa ini? Rupanya menurut Matius sendiri pada ayat 5, dia memberikan kesaksian bahwa semua yang dilakukan Yesus itu untuk memenuhi nubuat Nabi Zakaria yang berbunyi demikian. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Jadi Yesus rupanya mau memenuhi nubuat Zakaria. Dapatkah kita belajar dari peristiwa ini? Yesus memasuki Yerusalem bukan untuk berpesta, tetapi Yesus memasuki Yerusalem untuk menghadapi penderitaannya di salib. Kalau Yesus memiliki cara tertentu untuk menghadapi salibnya, menghadapi penderitaannya, mari kita belajar dari Dia. Dia memasuki ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Kalau saya pasti akan memilih keledai yang tua,
induknya pasti lebih kuat. Atau mungkin justru tidak memilih keledai yang muda, tetapi memilih kuda yang gagah. Tapi lihat Yesus bagaimana memilih tunggangan masuk Yerusalem untuk menghadapi penderitaannya. Dia tidak mengandalkan kegagahan, tetapi kemurnian. Keledai muda adalah lambang kemurnian. Lambang tanpa sesuatu yang membebani. Dia masuk Yerusalem hanya karena ingin memenuhi kehendak Bapa. Yang kedua, ternyata keledai muda itu keledai yang tangguh. Belum pernah ditunggangi orang, tetapi mampu menopang Yesus yang gagah. Yesus masuk ke Yerusalem dengan ketangguhan. Apakah Anda juga memiliki ketangguhan dalam menghadapi penderitaan Anda? Dan yang ketiga, justru Yesus juga menunggangi keledai muda, keledai beban. Bukan seperti kuda. Keledai memang untuk menanggung beban. Dan itulah yang ia akan terima di Yerusalem, menanggung salib untuk menanggung beban dosa kita. Yang seterusnya, Yesus mau menampilkan diri sebagai pribadi yang sederhana. Karena dengan kesederhanaan, ia akan menjadi pribadi yang akan mudah menghadapi segala kesulitan. Dan yang selanjutnya, ternyata keledai ini tidak membelok ke sana, tidak membelok ke sini, walaupun di tengah-tengah keramaian, walaupun belum pernah ditunggangi orang. Keledai ini keledai yang tenang dan yakin. Kalau demikian, bagaimana kita harusnya menghadapi masa-masa sulit sekarang ini? Masa-masa di mana kita diminta untuk tinggal di rumah, menghadapi bahaya bukan hanya bangsa ini, tetapi seluruh bangsa di dunia ini. Maka mari kita bersikap murni, bersikap tangguh, mampu menanggung beban, sederhana dan yakin dalam menghadapi peristiwa hidup kita yang sedang melanda dunia ini. Maka mari kita temukan kekuatan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan mampu menghadapi segala tantangan. Salam damai bagi Anda semua.